Bisa diceritakan Pak Sunan Muria itu asal usulnya bagaimana begitu, dari mana dan seterusnya, silsilahnya dan seterusnya begitu ya. Sunan Muria itu sebetulnya nama aslinya Umar Said. Jadi Said itu nama orang tua. Iya. Sunan Muria itu kan anaknya Sunan Kalijogo. Jadi Sunan Kalijogo nama aslinya aku Said. Cuma dulu orang Jawa kon muni Said itu angel, misalnya Sahid. Maka sampai sekarang terkenal Raden Zahid. Tapi dulunya Said. Jadi Umar Said itu nama orang tua. Nah, beliau termasuk salah satu wali songo yang termuda. Iya. Ibunya Dewi Saroh. Dewi Saroh itu anaknya Maulana Ishak. Oh, masih saudara ya. Waktu berdirinya Masjid Agung itu ketika Umar Said berusia 17 tahun kurang lebih, beliau ditunjuk sebagai muadzin. Nah, Umar Said itu memang perjuangannya itu masih mempertahankan seperti orang tuanya, masih mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Beliau juga pencipta tembang sinom dan kinanti. Cuma saya tidak hafal. Nah, waktu itu dia terus meluncur ke puncak Gunung Muria. Memang Sunan Muria itu terkenal salah satu wali songo yang fisiknya kuat dan sakti mandraguna. Fisiknya kuat. Waktu itu bangunan belum rapi seperti sekarang, masih amburadul, tidak bisa naik kuda. Tapi beliau tiap hari naik turun itu. Dalam rangka mengembangkan Islam. Dia juga termasuk wali songo yang sakti mandraguna. Ceritanya kan begini, Sunan Muria itu pada waktu nikah dengan Dewi Roroyono itu mengalami ujian yang datang silih berganti. Jadi Dewi Roroyono itu kan anaknya Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang itu gurunya Sunan Muria yang pada akhirnya jadi mertua. Akhirnya jadi mertua. Jadi waktu itu Masya Allah. Jadi pada suatu ketika Ki Ageng Ngerang itu mengadakan tasakuran dalam rangka ulang tahun atas usianya Dewi Roroyono. Waktu itu Dewi Roroyono berusia 20 tahun. Toro kembang lagi mekar. Sedang mekar-mekarnya. Mengadakan tasakuran. Murid-murid diundang semua, tetangga-tetangga yang dekat diundang. Ki Ageng Ngerang itu dia punya 2 anak putri. Pertama Dewi Roroyono, yang menikah dengan Dewi Pujiwati, Dewi Pujiwati. Jadi, darah-darah 2 putri ini termasuk darah-darah yang cantik rupawan. Pada waktu tasyakuran itu, kedua putri ini disuruh ayahnya mengeluarkan hidangan dan minuman. Ketika itu, murid Ki Ageng Ngerang yang namanya Patak Wara, namanya sangar Patak Wara, memang orangnya sakti, pemberani, beringas. Melihat Dewi Roroyono itu, akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta, pokoknya tergila-gila lah. Tergila-gila, memandang dengan mata yang tidak berkedip, melihat si cantik. Saking cantiknya ya. Saking cantiknya. Akhirnya tergila-gila, ya timbul hal-hal yang negatif. Ujungnya Patak Wara. Dia menggoda Dewi Roroyono tadi. Memegang-megang tubuhnya, pada tubuh ya bagian yang tidak pantas untuk disentuh. Akhirnya Dewi Roroyono itu marah-marah, ngamuk-ngamuk, tidak nyaman ya. Ngamuk, diperlihatkan orang banyak, Patak Wara kan malu akhirnya. Terus Dewi Roroyono masuk ke kamar sambil menangis, menyesal lah. Pada waktu tasyakuran sudah rampung, sudah selesai. Tetangga-tetangga yang dekat sudah pulang, tapi yang undangan yang rumahnya jauh, bagian ada yang bermalam di situ. Termasuk yang bermalam di situ itu Sunan Muria. Sunan Muria.
sama Pathawara itu tadi bermalam di situ. Di rumah Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang. Ya. Lah, pada waktu bermalam di situ ternyata Pathawara enggak bisa tidur. Terbayang-bayang terus, bayang-bayang terus. Maka itu loh, saya ingat nyanyian bayanganmu selalu menggoda, membuatku tiada berdaya. Akhirnya Pathawara udah tidak bisa menahan. Akhirnya dirasuki oleh iblis. Pathawara langsung merebut, menculik Dewi Rarayono. Naik genteng terus turun. Dewi Rarayono terus direbut, dibawa lari melalui jendela. Terus dibawa ke Pulau Mandalika, daerah Keling Jepara. Mandalika ya. Akhirnya orang tua bingung. Ki Ageng Ngerang itu bingung, merasa punya anak dibawa lari muridnya sendiri. Akhirnya Ki Ageng Ngerang ikrar, barang siapa yang bisa mengembalikan anakku kembali ke Ngerang, karo putri saya jadikan saudaranya, karo putra saya jodohkan dengan Dewi Rarayono. Jadikan menantu. Ternyata tidak ada yang sanggup pada waktu itu. Karena mereka orang-orang itu mengakui kehebatannya Pathawara. Memang Pathawara itu seorang yang gagah, berani, beringas, sakti juga. Yang sanggup hanya satu, Sunan Muria. Sanggup merebut Dewi Rarayono. Akhirnya terus Sunan Muria meluncur keluar mengejar Pathawara itu tadi. Di perjalanan Sunan Muria ketemu dua orang kakak beradik yang namanya Kopo dan Kendiri. Ada yang bilang maling Kopo, maling Kendiri. Gitu ya. Ketemu maling Kopo, maling Kopo dan maling Kendiri itu juga muridnya Ki Ageng Ngerang. Nah, Sunan Muria ditanya, mau kemana Sunan Muria? Saya mau mengejar Pathawara. Lah ada apa? Ini anaknya Ki Ageng Ngerang ini dibawa lari dia. Akhirnya kakak beradik tadi membantu Sunan Muria. Gini Sunan Muria, panjenengan pulang saja ke Padepokan, mengajar, mengembangkan Islam, mengislamkan orang-orang yang ada di Jawa. Saya sanggup membantu panjenengan, sanggup merebut Dewi Rarayono. Pokoknya nanti kalau sudah ketangkap, panjenengan yang berhak mengawini, bukan saya. Gitu ya, enak ya. Akhirnya Sunan Muria masih ngotot. Saya sanggup, iya betul. Tapi panjenengan pulang mengembangkan Islam, mengajar, membina umat itu kan juga lebih baik. Akhirnya menyerah Sunan Muria terus pulang. Pathawara dikejar maling Kopo dan maling Kendiri. Ke Mandalika tadi. Akhirnya ketangkap. Sebelumnya itu kakak beradik tadi sowan Mbah Datuk Lodang, itu orang yang paling sakti. Ada tandingannya. Mbah Datuk Lodang. Mbah Datuk Lodang itu berada di Pulau Seprapat. Pulau Seprapat. Minta bantuan, minta solusi, minta doa. Akhirnya dikit pengaran begini. Akhirnya berhasil merebut Dewi Rarayono, terus dikembalikan ke rumah Ki Ageng Ngerang. Terus lama-lama Sunan Muria ingin mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Ketika Sunan Muria mau ke rumah Ki Ageng Ngerang, di perjalanan ketemu Pathawara naik kuda. Naik kuda. Terus dihadang oleh Sunan Muria. Berhenti. Terus Pathawara bilang, ada apa? Minggir, jangan menghalangi saya. Saya mau tanya, Dewi Rarayono di mana? Goblok kamu, Dewi Rarayono sudah dibawa maling Kopo dan maling Kendiri. Terus mau kemana? Akan saya rebut kembali. Pathawara bilang begitu. Kalau kamu ingin merebut Dewi Rarayono, kata Sunan Muria, langkai mayat saya. Tantang gitu ya. Akhirnya Pathawara tadi turun dari punggung kuda. Terus mulai pasang jurus-jurus cakar harimau. Sunan Muria juga pasang kuda-kuda. Jadi Pathawara memiliki jurus cakar harimau. Dalam bela diri kan ada jurus ini, jurus ini.
akhirnya tidak lama Patak Warak jatuh di dalam tanah yang sangat fatal. Tidak bisa berdiri, apalagi berjalan. Akhirnya terus Sunan Muria meneruskan perjalanannya ke rumah Ki Ageng Ngerang. Disambut gembira dengan Ki Ageng Ngerang. Akhirnya kakak beradik Maling Kopo Maling Kendiri tadi karena mempunyai jasa yang sangat besar, diberi hadiah sebidang tanah. Akhirnya Ki Ageng Ngerang menjodohkan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Akhirnya setelah selesai Dewi Roroyono terjajak ke Padepokan Sunan Muria. Jadi begini Pak, dari tadi kita membahas tentang Ki Ageng Ngerang dan putrinya Roroyono itu ya. Jadi itu sebenarnya lokasinya saat ini berada di mana Pak? Begitu. Ki Ageng Ngerang itu di Juwana. Ngerang itu nama dukuh. Jadi Ki Ageng Ngerang itu nama aslinya Syekh Muhammad Nur Yakin. Ki Ageng Ngerang. Juwana. Ya, saya pernah. Ya, Ki Ageng Ngerang itu di Juwana. Lalu Mandalika yang dengan maksudkan tadi itu apakah Mandalika yang sekarang ada di Keleng itu? Jauh, jaraknya jauh. Iya. Kalau Pulau Seprapat itu juga di sana yang sekarang desa namanya Desa Bindar. Juga di Juwana itu Pak? Di Juwana. Di sana ya. Pulau Seprapat. Ya. Jadi kita ingin menerangkan kepada pemirsa kita bahwa peradaban atau apalah katakanlah ya peradaban di Pantura atau pantai utara Jawa itu memang masih didominasi mulai dulu sampai sekarang ya wilayah Jepara, wilayah Juwana begitu kan. Dulu kan belum ada Pati Pak ya. Masih ada hanya Juwana, kemudian ada Ngudung, ada Kudus begitu. Kemudian ada Jepara yang dulu konon katanya itu bersatu dalam pulau yang disebut Lemuria begitu. Lemuria. Jadi Muria dulu juga nama pulau itu. Iya. Kemudian begini Pak, Sunan Muria itu kan satu-satunya sunan yang katakanlah begini menyendiri begitu. Menyendiri ada di puncak gunung gitu kan, di puncak gunung. Kok tidak seperti Sunan Kudus ada di kota, Sunan Kalijogo juga berada di kota, dekat kerajaan lagi Sunan Kalijogo begitu kan. Kenapa Sunan Muria kok memilih begitu? Kalau dari cerita tadi kan dalam sejarah Jawa itu ada orang yang memilih menjadi kesatria. Ya, seperti tadi musuhnya Sunan Muria itu karakternya seorang kesatria begitu. Tapi Sunan Muria ini lebih memilih untuk menjadi pandito atau dalam bahasa kekiniannya kiai begitu yang menyebarkan Islam. Tadi saya kembali pertanyaan, kenapa Sunan Muria itu kok memilih tempat yang seperti itu? Apakah Sunan Muria itu memiliki lakon tertentu begitu atau katakanlah olah spiritual tasawuf tertentu yang tidak ingin berada di keramaian dan seterusnya begitu ya. Itu gini ya, dia itu hampir seperti ayahnya. Nah, ayahnya kan sudah di Demak. Iya. Nah, ayahnya Sunan Kalijogo dulu keliling terus. Jadi sampai di Jepara banyak petilasan Sunan Kalijogo. Iya, mengembara. Sampai di Karimun Jawa ada petilasan. Di Cirebon pun ada, Pak. Di Cirebon itu ada. Iya. Jadi Sunan Kalijogo terus keliling. Nah, Sunan Muria juga begitu. Sama dengan ayahnya. Gitu ya. Jadi begini, Sunan Muria karena memilih pandito begitu, ini menginspirasi istilahnya kaum milenial sekarang gitu, anak-anak muda sekarang, bahwa ada seseorang yang menjadi hebat begitu karena dia memilih jalan untuk menjadi pandito, atau menjadi kiai dan seterusnya. Jadi katakanlah dalam bahasa kewalian itu dikasih karomah begitu Pak ya, karomah. Sunan Muria itu kan berada di gunung yang saat ini disebut Gunung Muria. Ya. Gunung Muria itu juga ada tokoh yang sangat kuno begitu, namanya Eyang Abiyasa. Apakah Sunan Muria itu lebih menghidupkan Gunung Muria bahwa di samping ada Abiyasa, saya juga bisa menjadi Abiyasa yang selanjutnya. Gitu.
meneruskan lah begitu Jawa-Jawa kunonya begitu. Urip ndok gunung tapi bisa luar biasa dikenal begitu ya kan. Ya memang pada waktu zaman dulu itu orang-orang sakti tokoh-tokoh itu senang mengasingkan diri, senang uzilah. Ya uzilah kan sepi. Ya. Seperti Pulus Prapat tadi itu kan Mbah Datuk Lodang. Itu juga pendatang, itu kan dari Majapahit. Dia datang ke situ bertapa sampai beberapa tahun, akhirnya mendapatkan sebuah pusaka. Keistimewaan pusaka itu tadi bisa menggabungkan sesuatu yang sudah pisah. Misalkan ada ular dipotong menjadi 2, itu bisa bergabung lagi, hidup kembali. Mbah Datuk Lodang. Itu juga di dari Juwana. Majapahit. Juwana Pak tadi ya tepatnya. Majapahit Brawijaya kelima. Apa? Jadi memang orang-orang dulu ku senang mengasingkan diri, tempat-tempat yang sepi. Jadi tenang untuk menghadap Allah kan tidak ada gangguan. Ya, ini kalau otak atik matok saya sendiri ya Pak, mungkin bisa dihubungkan dengan bersatunya Pulau Muria dengan daratan Jawa begitu. Wah itu mungkin bisa di otak atik matukkan apa? Jangan-jangan ini jasanya Syekh apa Lodang tadi, ya gitu kan? Terus saya teruskan ya. Tadi yang membawa pulang ke rumah Ki Ageng Ngerang Dewi Royono itu nanti kan maling kopo dan maling kendiri. Tapi setelah, ini anehnya, setelah Dewi Royono itu dinikah oleh Sunan Muria, maling kopo dan maling kendiri juga jatuh cinta kepada adiknya. Kepada Dewi Royono. Aneh ini. Padahal sudah dinikahi oleh Sunan Muria. Jatuh cinta, dia merasa menyesal. Biyen kok tak kekno Sunan Muria kok tahu sing kangelan ki aku. Akhirnya upaya walaupun sudah menjadi istrinya Sunan Muria, upaya merebut. Terus akhirnya itu kedua-duanya dirasuki oleh iblis. Wis pokoknya merasa tidak tenang. Pokoknya tiap hari yang namanya maling kendiri ku tidak bisa tidur. Terbayang-bayang dengan Dewi Royono. Bener nyanyiannya kan. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Akhirnya maling kendiri nekat ke Padepokan Puncak Muria, mau merebut, mau menculik Dewi Royono. Akhirnya berhadapan dengan murid-murid Sunan Muria, akhirnya perang. Maling kendiri meninggal. Ketika meninggal membuat hebohnya masyarakat. Kendiri meninggal, kendiri rame. Akhirnya kakaknya masih hidup, maling kopo. Cerdik dia mencari kelemahan-kelemahan. Pada suatu ketika Sunan Muria kan Demak Bintoro, istri ditinggal di rumah. Tengah malam maling kopo itu datang ke puncak ke Padepokan Sunan Muria, akhirnya bisa merebut. Murid-muridnya Sunan Muria kalah. Murid itu kalah, bisa merebut, tangannya diikat, kakinya juga diikat, terus dibawa lari ke Pulus Prapat. Setelah sampai sana, yang namanya Mbah Datuk Lodang itu marah-marah. Jadi maling kopo di sana tidak sambut gembira karena tahu itu istrinya orang. Dia melarikan istri orang lain. Terus akhirnya Sunan Muria yang ada di Bintoro Demak tadi ada kunjungan ke Pulus Prapat. Beliau tidak tahu kalau istrinya di situ. Ada kunjungan ke sana, akhirnya ketemu maling kopo, adu argumentasi. Mbah Datuk Lodang menjauh, membuka ikat itu tadi, tali itu tadi, tangannya kan dibondo. Terus adu argumen, perang, adu kejadukan, maling kopo kalah tanpa memukul Sunan Muria, tanpa bergerak sama sekali. Kenapa? Ilmu kanuragan yang dimiliki maling kopo tadi menyerang dirinya sendiri. Gaman makan Tuhan. Ini kehebatannya Sunan Muria. Maka tadi saya sudah bilang bahwa Sunan Muria adalah
seorang wali songo yang sakti mandraguna. Kalau saya mau mendengar cerita dari jenengan ini, malah saya memiliki pemahaman gini, Pak. Sunan Muria itu seorang yang taat kepada orang tua, Ya. nomor satu ya. Nomor dua, beliau itu mengandalkan ilmu, katakanlah begini, pasrah tawakal gitu. Tawakal. Ya, tadi seperti pas beliau mau menikahi Roro Nyono tadi, ya, digantung kedua muridnya tadi kan, nah, akhirnya berhasil menikahi karena berhasil menjemput dari Patak Warak tadi kan begitu. Lalu setelah diculik tadi istrinya begitu, tanpa mengeluarkan yang apalah begini ya, ajian-ajian yang bikin kemeringat begitu ya, beliau bisa merebut. Ya, itu luar biasanya seperti itu saya memaknai. Akhirnya itu tadi kan setelah Patak Warak meninggal, ya. Terus Dewi Royan terus dibawa ke puncak Gunung Muria. Ya. Padepokan, terus berumah tangga, bahagia, merupakan pasangan yang ideal. Ya. Apik, memang Narayana Dewi Rono itu termasuk wanita yang nrimo ing pandum dan sabar. Jadi aslul mahabbah al qanaah, sumber kasih sayang, sumber ketentraman rumah tangga itu bersumber pada qanaah, nrimo ing pandum. Wah, ini pelajaran luar biasa ini ya. Biasanya orang kuno kan begini. Ana tulis sing yang widi, wong kang sabar lan nerima ginanjar dawa umure suke kadang kelawan mitra kinajeng sesama lamun lara wong iku gampang gune antuk tombo. Jadi siapa saja yang sabar nerima sadar nerima ku banyak orang senang. Jadi ketika sakit, teman-teman mesti bingung cari obatnya kan, karena orang itu orang yang neriman sabar kan baik. Terus yang namanya kaya itu kan bukan karena banyaknya harta benda, bukan karena banyaknya harta benda, tapi nerimane ati. Laisal ghina angkas rotil arat, walakin al ghina nafsi. Jadi Royono itu seorang wanita yang luar biasa. Tapi ya itu wanita cantik itu memang kalau kita tidak hati-hati itu bahaya. Maka saya itu pesan sama ente. Waktu di jalan kok ketemu wanita cantik, ente diajak pacaran, jawab saja, janganlah aku kau goda, janganlah aku kau rayu, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. Beban kasih asmara rampung sudah. Gagal untuk gitu. Ya sementara gitu. Gitu Pak ya. Terima kasih Pak Khidir telah bersedia